tutor kali ini kita akan belajar tentang sistem respirasi. Jadi di sistem respirasi ini kita belajar ada atelektasis, terus ada emfisema, pneumonia. Pneumonia itu dibagi menjadi beberapa. Ada pneumonia fibrinus, kataralis, purulenta, interstitialis, pneumonia aspirasi, dan pneumonia granulomatosa. Nah, pneumonia granulomatosa itu kita spesifikkan ke TBC pulmonum yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Terus habis itu kita juga belajar tentang pneumokoniasis dan actinomycosis. Oke, jadi yang pertama kita bahas lagi tentang struktur histologi normal dari pulmo. Yang pastinya kalian udah sangat familiar ya. Jadi pulmo itu terdiri dari alveoli-alveoli. Ini adalah si alveoli-alveolnya yang dibatasi dengan septa-septa alveoli. Kemudian kalian juga harus ingat ada struktur yang namanya bronkus dan bronkiolus. Bronkus itu yang ada pulau-pulau tulang rawan. Kemudian kalau bronkiolus itu dia yang nggak ada pulau-pulau tulang rawan. Bentuknya hampir mirip dengan pembuluh darah, tapi lebih tebal dan lebih berlekok-lekok. Tapi di sini nggak ada gambarnya ya. Yang penting kalian tahu mana lumen alveolus dan mana septanya. Oke, selanjutnya ini ke mekanisme infeksi. Jadi, mekanisme infeksi dari keadaan yang menyebabkan pneumonia atau keadaan yang menyebabkan penyakit pada respirasi itu bermacam-macam. Salah satunya itu yang paling sering adalah aerogenus. Kenapa? Karena yang pastinya saluran pernafasan atau sistem respirasi itu berhubungan dengan eh, ekspirasi maupun inspirasi dari gas-gas dan udara-udara. Jadi, paling sering terjadinya itu karena aerogenus. Nah, kemudian juga bisa terjadi melalui hematogenus dan direct. Nah, hematogenus ini biasanya berhubungan dengan eh, s- agen-agen penyakit atau agen-agen infeksius yang targetnya itu adalah di sel endotel. Jadi reseptornya itu ada di sel-sel endotel pembuluh darah. Makanya biasanya dia melalui pembuluh darah. Gitu. Kemudian ada direct. Direct ini macam-macam, kayak mungkin ada trauma atau mungkin ada luka tembak. Mungkin nanti kalau kalian terus juga bisa karena gigitan. Gigitannya itu bukan gigitan di daerah dada yang dimaksud, tapi mungkin adalah gigitan yang ada di daerah leher. Nah, biasanya kalau leher kena gigitan itu akan menyebabkan kayak efek tersembelih gitu loh. Mungkin yang dimaksud itu kayak gitu. Terus juga karena adanya esofagus yang ruptur atau diafragma yang berlubang. Nah, diafragma yang berlubang ini biasanya akan menyebabkan keadaan yang disebut dengan hernia. Terus kalau nanti kalian udah nekropsi ayam, kalian akan lihat ketika kalian melakukan inspeksi pada pulmo, pulmo itu akan tampak hemoragi. Kenapa? Karena dia di eutanasinya itu dengan cara disembelih. Nah, disembelih itu akan menyebabkan suatu bentukan yang menyebabkan hemoragi karena pneumonia aspirasi. Jadi itu merupakan yang mekanisme infeksi secara direct kayak gitu. Oke, selanjutnya aku ke atelektasis dan emfisema. Jadi atelektasis adalah hilangnya kemampuan paru-paru untuk mengembang atau kolaps. Dapat terjadi pada sebagian atau seluruh paru-paru. Penyebabnya beragam dan berbeda-beda pada beberapa spesies hewan. Umumnya dapat disebabkan oleh adanya obstruksi dalam bronkus atau bronkiolus. Nah, kalau adanya obstruksi kan berarti ada sumbatan di daerah bronkus atau bronkiolus. Nah, karena adanya sumbatan akan menyebabkan daerah lain yang tertutup oleh sumbatan itu akan menyebabkan dia itu sudah tidak menerima lagi aliran udara atau mungkin eh, jadi fungsinya itu berkurang. Nah, itu akan menyebabkan paru-paru itu lama-kelamaan akan kolaps atau dia itu gagal untuk mengembang. Jadi nanti kalau kalian lihat septa-septa alveoli dan juga alveolusnya itu akan tampak kecil dan memipih kayak gambar yang ada di skema ini. Kalau secara normal dia lebarnya sekian, tapi ketika dia mengalami atelektasis dia akan tampak mengecil, menipis kayak gitu. Oke, kemudian ini adalah gambaran mikros dari atelektasis. Yang di bawah dari garis kuning ini adalah yang mengalami atelektasis. Sedangkan yang di atasnya ini adalah pulmo yang masih normal. Nah, untuk deskripsi lesinya, yang pertama, septa alveoli tampak sejajar
Jadi septa alveolnya tampak pipih dan sejajar. Kemudian yang kedua, lumen alveoli tampak menyempit. Kemudian terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Dan terdapat kongesti pada septa alveoli. Jadi yang merah-merah ini adalah bentukan dari kongestinya. Dan yang pastinya karena ada kongesti dan ada infiltrasi sel radang, septa alveoli menebal. Oke, aku lanjut. Jadi ini adalah bentukan mikros dari atelektasis di preparat yang lain. Bisa kalian lihat di bagian kiri dari tanda garis kuning, ini adalah bagian yang mengalami atelektasis. Jadi benar-benar lumennya itu sangat-sangat menyempit. Dan perlu kalian ketahui, atelektasis itu masih bisa kembali normal ya. Kalau mungkin ditangani dengan tepat, dia masih bisa kembali normal, dia masih bisa mengembang lagi. Nanti akan beda kasusnya dengan emfisema. Jadi buat deskripsi lesinya masih sama. Yang pertama, septa alveoli tampak pipih dan sejajar. Terus lumen septa alveoli menyempit. Kemudian terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Dan terdapat kongesti pada septa alveoli. Ini kelihatan ada bagian yang tampak merah-merah. Ini adalah bagian kongestinya. Dan yang pasti septa alveolinya menebal. Oke, lanjut ke emfisema. Emfisema adalah pelebaran yang abnormal dan permanen dari ruang bronkopneumonia, bronkitis, TBC, parasi, dan lain-lain. Paru-paru akan kehilangan elastisitasnya sehingga tetap mengembang. Jadi emfisema itu dapat diibaratkan kayak balon yang udah pecah. Jadi dia ruptur. Kalau kalian jadi skema, jadi pulmo yang normal itu dinding-dinding dari septa alveolinya itu masih tampak mengelilingi dari setiap alveolus-alveolusnya. Tapi ketika dia sudah mengalami emfisema, dia akan ruptur, udah pecah-pecah. Jadi udah ada bagian yang sudah tidak tertutupi oleh septa alveoli. Nah, keadaan emfisema ini keadaannya permanen, dia udah nggak bisa kembali ke keadaan normal kayak yang atelektasis tadi. Nah, emfisema ini juga bisa sebagai kompensasi dari atelektasis. Jadi ketika ada bagian pulmo yang tidak bisa mengembang, maka bagian pulmo yang lain itu akan berusaha lebih keras untuk melakukan pertukaran udara, melakukan proses pernafasan, itu akan berusaha lebih keras. Nah, berusaha lebih keras tadi, lama-kelamaan, ya dia akan pecah, kayak gitu. Oke, jadi ini adalah preparat mikros dari emfisema. Untuk yang ada di daerah sebelah kiri, ini adalah yang mengalami emfisema. Oke, jadi untuk deskripsi lesinya, yang pertama, lumen alveoli tampak membesar dan melebar. Kemudian alveoli tampak mengembang secara berlebihan. Kemudian septa alveoli tampak ruptur. Dan terdapat infiltrasi sel radang PMN maupun MN pada septa alveoli. Oke, kemudian ini adalah bentukan dari makros dari atelektasis dan emfisema. Kalau atelektasis ini kan dia menyempit. Nah, kalau menyempit itu akan menyebabkan konsistensinya lebih keras dan tampak lebih gelap. Sedangkan kalau emfisema kan melebar, dia jadinya tampak lebih pucat dan yang pastinya lebih kenyal. Jadi buat deskripsi lesinya, yang pertama, pulmo tampak menyusut pada bagian yang mengalami atelektasis.
Kemudian konsistensi bagian pulmu yang mengalami atelektasis mengeras dan bagian yang mengalami atelektasis tampak berwarna lebih gelap. Untuk yang emfisema yang pastinya bagian yang mengalami emfisema tampak lebih pucat. Kemudian konsistensi dari bagian yang mengalami emfisema tampak melunak dan terdapat hemoragi pada bagian yang mengalami emfisema. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ke pneumonia. Jadi pneumonia itu adalah istilah umum untuk semua jenis keradangan yang ada di pulmo, terutama di bagian alveolinya. Nah, pneumonia yang kita bahas itu ada banyak, ada pneumonia fibrinosa, pneumonia catarrhalis, purulenta, interstitialis, aspirasi, dan granulomatosa. Oke, kayak yang udah aku jelasin tadi, jadi pneumonia itu adalah istilah umum untuk menyebutkan peradangan atau inflamasi yang terjadi pada paru-paru, baik akut maupun kronis. Sedangkan bronkopneumonia itu adalah adanya keradangan pada bagian alveoli dan pada bagian bronkus maupun bronkiolus. Jadi kalau kalian melihat adanya keradangan, baik itu pneumonia fibrinosa, catarrhalis, ataupun purulenta, kalau terlihat bagian bronkus atau bronkiolusnya juga mengalami keradangan, disertai dengan keradangan pada alveolusnya, itu bisa disebut dengan bronkopneumonia. Jadi bronkopneumonia ini macam-macam ya. Bisa bronkopneumonia fibrinosa, bronkopneumonia catarrhalis, bronkopneumonia purulenta, dan yang lainnya. Jadi ini juga termasuk istilah umum untuk menggambarkan adanya keradangan pada alveoli dan juga bronkus dan bronkiolus. Oke, kita ke pneumonia fibrinosa. Pasti udah sering dibahas. Pneumonia fibrinosa itu bisa kalian lihat di skema ini. Jadi ketika normal, lumen itu akan tampak kosong. Tapi ketika terdapat peradangan akibat adanya pelebaran dari endotel pembuluh darah, atau di sini adalah pelebaran dari endotel septa alveolinya, akan menyebabkan cairan-cairan. Contohnya adalah cairan fibrin itu merembes ke bagian lumen, yang menyebabkan lumen ketika dipreparir itu tampak berwarna lebih eosinofilik, seperti di gambar yang sebelah kanan ini. Oke, jadi untuk deskripsiasinya, yang pertama, terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli. Kemudian cairan fibrin tampak berwarna eosinofilik. Kemudian terdapat infiltrasi sel radang PMN pada septa alveoli. Kemudian terdapat bentukan kongesti pada septa alveoli. Kemudian juga bisa disebutin septa alveoli menebal karena infiltrasi sel radang. Dan cairan fibrin tampak mendominasi karena dia di preparat ini sangat hampir semuanya mengisi bagian lumen. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran makros. Ini juga udah sering dibahas. Jadi yang pertama, organ tampak membesar. Kemudian tepian organ tumpul. Konsistensi organ lunak. Apabila disayat akan mengeluarkan transudat berbuih putih. Oke, selanjutnya aku lanjut ke pneumonia catarrhalis. Jadi pneumonia catarrhalis itu istilahnya adalah bisa jadi bagian kelanjutan dari pneumonia fibrinosa, tapi tidak selalu ya. Jangan dianggap kalau pneumonia fibrinosa berkelanjutan akan menjadi pneumonia catarrhalis. Tidak selalu, tergantung dari kasusnya. Tapi bisa dikatakan juga sebenarnya mereka itu berkesinambungan. Jadi tadi kalau cairan fibrinnya udah keluar, lama-lama epitel endotel ini, endotelnya itu akan semakin dilatasi, semakin membuka. Nah, membukanya bagian endotel dari
Septa alveoli itu akan menyebabkan molekul-molekul yang lebih besar seperti sel radang itu juga keluar ke bagian dari lumen. Makanya untuk di pneumonia kataralis, poin utama yang harus kalian tahu itu adalah eh, jumlah dari sel radang dan cairan fibrin itu sebanding. Oke, jadi buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan septa alveoli. Kemudian terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli. Kemudian perbandingan jumlah sel radang PMN dan cairan fibrin adalah sebanding atau 1:1. Kemudian terdapat bentukan kongesti pada septa alveoli. Dan yang pasti septa alveoli menebal karena terdapat kongesti dan infiltrasi sel radang PMN. Oke, selanjutnya kita ke pneumonia purulenta. Nah, kayak tadi aku bilang, untuk pneumonia fibrinosa, terus dia bisa berlanjut ke kataralis, semakin banyak cairan fibrin, semakin banyak sel radang, kemudian bisa berlanjut ke pneumonia purulenta. Jadi pneumonia purulenta ini seperti bisa dikatakan akhir dari radang akut. Jadi dia penentuan untuk sembuh atau menjadi radang kronis. Nah, karena dia penentuan untuk sembuh biasanya cairan-cairan fibrin itu akan ditarik kembali ke lumen pembuluh darah. Jadi dia akan ditarik lagi ke dalam pembuluh darah sehingga nanti kalau kalian menemui bentukan dari pneumonia purulenta, cairan fibrinnya itu udah hampir nggak ada atau mungkin ada tapi hanya sisa-sisa cairan fibrin aja. Nah, yang masih bertambah banyaknya itu apa? Sel radangnya. Jadi dia udah istilahnya kayak perantara antara mau sembuh atau dia mau berlanjut kayak gitu. Oke, ini bentukan mikros. Jadi kalian bisa lihat kan, antara yang sebelah kanan ini adalah bentukan yang normal, dan ini adalah bentukan yang mengalami pneumonia purulenta. Biasanya kalau pneumonia purulenta itu bentukan dari septanya itu udah nggak kelihatan. Kenapa ya? Karena saking banyaknya sel radang yang menutupinya, dan jalannya keradangan itu sudah sangat parah. Istilahnya adalah kayak keradangan akut yang udah parah. Makanya bentukan dari septa itu sudah nggak karu-karuan karena dia juga menebal. Yang pastinya septanya menebal, terus juga lumennya itu terisi sel radang. Makanya untuk bentukannya itu biasanya lebih homogen kayak gini. Oke, buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan septa alveoli. Kemudian infiltrasi sel radang PMN tampak dominan. Kemudian terdapat akumulasi eritrosit atau terdapat kongesti pada septa alveoli. Terus yang pasti eh, jaringan sulit untuk dikenali. Karena apa? Di sini sudah semuanya hampir homogen dipenuhi oleh sel radang. Oke, selanjutnya ini adalah pneumonia purulenta. Nah, kalian bisa lihat di daerah sini itu ada bentukan bronkiolus dan dia mengalami keradangan baik di dinding bronchiolusnya maupun di lumen bronchiolusnya. Nah, kalau kalian menemui bentukan seperti ini, bisa kalian sebut dengan bronkopneumonia purulenta. Oke, jadi buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen alveoli, septa alveoli, dan bronchiolus. Kemudian infiltrasi sel radang PMN tampak mendominasi. Kemudian terdapat kongesti pada septa alveoli.
Dan yang pasti karena keradangan, septa alveolinya menebal, walaupun di sini struktur dari septa alveoli tidak begitu terlihat. Oke, ini adalah bentukan dari pneumonia purulenta. Karena aku bilang tadi, kalau pneumonia purulenta itu bisa jadi kelanjutan dari yang namanya pneumonia fibrinosa, pneumonia catarrhalis. Nah, nanti akan menjadi pneumonia purulenta. Nah, di gambar ini tercermin ketiganya. Jadi ketika pneumonia fibrinosa itu adalah fase eksudasi. Yang dimaksud fase eksudasi itu apa? Keluar cairan-cairan kayak cairan fibrin, cairan plasma itu akan mengeluar mengisi bagian dari lumen alveolinya. Nah, setelah fase eksudasi itu akan dilanjutkan dengan fase infiltrasi. Infiltrasi apa? Infiltrasi leukosit atau sel radang. Kemudian akan dilanjutkan dengan fase reabsorpsi. Apa yang direabsorpsi? Yang direabsorpsi adalah cairan-cairan yang ada di dalam lumen tadi akan ditarik kembali ke dalam pembuluh darah sebagai respon dari kesembuhan atau OTW sembuh lah istilahnya. Nah, di gambar itu fase-fase itu digambarkan jadi 3 warna. Jadi untuk fase yang terlihat lebih coklat ini adalah fase eksudasi. Kemudian yang tengah ini adalah fase infiltrasi. Dan yang warnanya sudah hampir kembali seperti pulmo normal, ini adalah fase reabsorpsi. Oke, untuk deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat 3 perbedaan warna pada pulmo yang menandakan 3 fase peradangan yang udah aku sebutin, ada eksudasi, infiltrasi, dan reabsorpsi. Kemudian ukuran besar, kemudian tepian organ tumpul, dan terdapat hemoragi pada organ. Oke, aku lanjut. Selanjutnya kita ke pneumonia interstitialis. Jadi pneumonia interstitialis ini adalah ketika bagian dari lumen itu masih tampak kosong, dia tidak terisi oleh apapun. Dan posisi keradangannya di mana? Berada di dalam septa alveolinya. Nah, penyebabnya itu berbeda-beda. Bisa karena cedera aerogenus, kemudian karena cedera hematogen. Tapi yang paling sering yang menyebabkan pneumonia interstitialis itu adalah cedera hematogen. Kenapa? Karena yang terkena kan tadi aku bilang adalah septa alveoli. Nah, septa alveoli itu adalah kapiler dari pulmo. Nah, berarti dia agen infeksinya itu targetnya adalah si endotel. Makanya dia biasanya disebabkan oleh cedera hematogen. Oke, ini adalah bentukan dari pneumonia interstitialis. Ciri khasnya adalah lumennya tampak kosong dan septanya itu menebal yang tebal banget. Jadi lumennya tampak kosong dan septanya sangat tebal. Oke, buat deskripsi lesinya yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada septa alveoli. Kemudian septa alveoli tampak menebal dan lumen alveoli tampak kosong. Oke, ini adalah bentukan lain dari pneumonia interstitialis. Kuncinya adalah dia di bagian lumen yang kosong dan septa alveoli yang udah sangat-sangat tebal. Oke, untuk deskripsi lesinya, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada septa alveoli. Kemudian septa alveoli tampak menebal, lumen alveoli tampak kosong. Dan bisa kalian lihat, ini ada yang kemerahan-kemerahan di septanya, berarti septa alveoli tampak mengalami kongesti atau terdapat kongesti pada septa alveoli. Oke,
Selanjutnya ini adalah bentukan dari makroskopis pneumonia interstitialis. Nah, pneumonia interstitialis ciri khasnya adalah terjadinya impresio costalis. Jadi ada seperti bentukan garis gelap terang di pulmonya. Oke, untuk deskripsi lesinya, organ tampak membesar, kemudian organ tampak berwarna pucat, kemudian terdapat bentukan impresio costalis pada permukaan pulmo. Kemudian yang pastinya karena membesar, bobot organ bertambah. Dan apabila disayat, akan tampak struktur seperti daging atau miti. Kenapa? Karena tadi yang mengalami keradangan itu adalah septanya. Dan septanya itu menebal secara tidak wajar. Nah, septa yang menebal secara tidak wajar itu akan membentuk bentukan seolah-olah dia seperti gelendong-gelendong dari otot atau gelendong-gelendong dari muskulus. Makanya bisa disebut ketika disayat strukturnya seperti daging atau miti. Oke, kemudian adalah pneumonia aspirasi. Jadi pneumonia aspirasi merupakan infeksi dan inflamasi pada pulmo akibat masuknya benda asing ke dalam pulmo. Merupakan komplikasi yang penting pada anestesi umum atau penyakit neurologis yang mempengaruhi fungsi laringeal. Makanya biasanya sebelum dilakukan anestesi, hewan yang akan dioperasi itu dipuasakan. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya pneumonia aspirasi. Nah, pneumonia aspirasi ini bisa menyebabkan keadaan hewan mati mendadak. Terus juga contoh lain pneumonia aspirasi yang seperti aku udah jelasin tadi, ketika hewan tersebut disembelih itu akan menyebabkan seolah-olah dia tersedak. Nah, tersedak itu akan menyebabkan aliran darah yang keluar dari aorta itu akan masuk ke dalam trakea dan menyebabkan pulmo tampak hemoragi. Oke, ini adalah bentukan dari pneumonia aspirasi. Jadi yang tampak hijau-hijau ini adalah bagian makanan-makanan yang mengisi bagian dari septa alveoli. Jadi ini adalah makanan yang masuk. Jadi ini bisa jadi disebabkan karena si hewan tersebut sebelum dilakukan anestesi itu tidak dipuasakan. Jadi untuk deskripsi lesinya terdapat material granular hijau homogen pada lumen alveoli. Terdapat material granular hijau pada lumen alveoli. Kemudian terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Dan terdapat kongesti pada septa alveoli. Oke, kita lanjut ke pneumonia granulomatosa. Jadi, ini adalah bentukan yang berbeda dari keradangan yang akut. Biasanya, ini udah termasuk keradangan yang kronis. Kalian ditandai dengan adanya bentukan granulum. Biasanya, kalau pneumonia granulomatosa itu identik dengan TBC pulmonum. Nah, TBC pulmonum itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis yang tahan asam, sehingga dia tidak dapat dihilangkan dengan fagositosis dan menimbulkan reaksi inflamasi lokal dengan banyak makrofag alveolar dan interstisial, limfosit, beberapa neutrofil, dan kadang-kadang giant cell yang dimana sel-sel ini akan membentuk bentukan granulum. Oke, ini jadi adalah skema dari uh, terjadinya radang granulomatus atau TBC pulmonum. Jadi ketika ada antigen, jadi antigen itu adalah jadi antigen itu adalah suatu dari agen yang menyebabkan uh, patogenitas dan agen yang menyebabkan patogenitas itu akan menyebabkan adanya reaksi imun. Itu yang disebut dengan antigen. Nah, ketika ada antigen, antigen tersebut atau mungkin material asing atau bakteri Mycobacterium tuberculosis tadi, itu dia akan difagosit oleh makrofag.
Sistem pertama kali itu akan difagosit oleh makrofag. Nah, tapi karena tadi aku bilang antigen itu adalah sesuatu yang menyebabkan reaksi dari sistem imun, berarti dia sudah tidak mempengaruhi sistem imun non spesifik aja, tapi dia udah masuk ke spesifik, yang artinya dia pasti sudah dipengaruhi oleh sel-sel imun. Nah, karena dia spesifik, makanya dia nggak bisa dilakukan dengan fagositosit aja. Dia di fagosit itu dia nggak mempan. Jadi istilahnya ketika makrofag memfagosit, makrofag itu akan mengeluarkan zat-zat asam untuk menghancurkan si eh, Mycobacterium tuberculosis itu adalah bakteri yang tahan asam. Makanya dia tidak bisa difagosit oleh makrofag. Nah, ketika dia tidak bisa difagosit oleh makrofag, makrofag ini mempunyai ide dong. Gimana sih caranya biar bakteri ini tuh bisa difagosit? Nah, dia dipresentasikan, ditepikan ke daerah tepi-tepi dari makrofag. Jadi kayak dipresentasikan dibantu oleh molekul yang namanya MHC. Nah, setelah dipresentasikan itu makanya makrofag di sini disebut sebagai antigen presenting cell. Dia yang mempresentasikan antigen yang tidak bisa difagosit tadi. Nah, kemudian makrofag sebagai antigen presenting cell ini pasti dia butuh bantuan sel-sel lain dong untuk membantu menghancurkan si bakteri tahan asam ini. Makanya antigen presenting cell atau makrofag ini dia akan mengeluarkan mediator kimia yaitu sitokin berupa interleukin 12. Nah, interleukin 12 tadi akan mengaktifkan limfosit. Interleukin 12 akan mengaktifkan limfosit. Nah, limfosit tadi akan mengeluarkan reseptor yang namanya CD4+. Nah, CD4+ tadi akan berikatan dengan antigen yang sudah dipresentasikan oleh makrofag. Nah, setelah berikatan, akhirnya eh, limfosit ini dia juga akan mengeluarkan mediator kimia sitokin yang lain yaitu interleukin 2 dan tumor necrosis faktor. Nah, interleukin 2 ini akan menyebabkan teraktivasinya interferon gamma. Jadi tumor limfosit ini dia mengeluarkan dua mediator kimia yaitu tumor necrosis factor atau TNF dan juga interleukin 2. Nah, interleukin 2 ini yang akan mempengaruhi interferon gamma untuk diaktifkan. Nah, tugasnya TNF apa? TNF ini dia akan mengeluarkan monosit yang masih berada dalam pembuluh darah untuk keluar ke pusat radang. Istilahnya apa? Kemotaksis. Jadi TNF ini berfungsi sebagai kemotaksis. Dia akan menyebabkan sel-sel monosit yang ada di dalam itu akan keluar. Nah, interferon gamma ini apa? Interferon gamma ini akan mengaktifkan monosit yang sudah berada di jaringan. Monosit yang ada di jaringan itu namanya apa? Makrofag. Jadi interferon gamma ini akan mengaktifkan makrofag. Nah, setelah mengaktifkan makrofag, makrofag tadi akan berjalan menuju pusat radang. Akhirnya ditelan, ditelan, ditelan banyak karena dia itu tahan asam, makanya dia nggak butuh satu makrofag, dia butuh banyak makrofag. Sampai akhirnya ada timbunan makrofag yang disebut dengan kuburan-kuburan makrofag. Nah, adanya timbunan-timbunan makrofag itu nanti akan menyebabkan suatu bentukan granulum. Oke, kita lanjut ke TBC pulmonum. Jadi TBC pulmonum merupakan salah satu contoh pneumonia granulomatosa yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Oke, ini pasti nggak asing ya buat kalian. Ini adalah bentukan granulum-granulumnya. Oke, buat deskripsi lesinya yang pertama, terdapat bentukan granulum pada parenkim pulmo. Kemudian bentukan granulum bersifat multivokal. Ingat ya, kalau kalian nyebut multivokal berarti harus lebih dari satu. Kemudian granulum tampak berisi mast cell, plasma cell, debris cell, makrofag, giant cell, fibroblast, dan limfosit. Ada disingkat mama debris makan giant villi.
Kemudian juga bisa disebutkan septa alveoli tampak menebal. Ini adalah bagian septa alveoli yang menebal karena ada bentukan granulum di sekitarnya. Oke, ini juga bentukan yang sama, kayak pasti nggak asing, udah kalian pelajarin. Jadi buat deskripsi lesinya, terdapat bentukan nodul kaseosa pada organ. Kemudian ukuran dari nodul kaseosa tampak bervariasi. Kemudian nodul kaseosa tampak bersifat multifokal. Terus apabila nodul kaseosa disayat akan mengeluarkan massa perkejuan. Kemudian yang pasti konsistensi organ keras dan organ tampak kemerahan. Dan bisa ditambahin lagi permukaan organ tampak tidak rata. Oke, kita lanjut ke actinomycosis. Jadi actinomycosis ini karena infeksi bakteri Actinomyces sp. Sebenarnya actinomycosis ini hampir sama dengan TBC pulmonum, tapi bentukan dari granulum-granulumnya itu dia tidak menonjol. Kalau yang TBC pulmonum tadi kan menonjol yang menyebabkan permukaan nggak rata. Kalau ini masih aman-aman aja, dia nggak tampak menonjol. Jadi nanti di lumen alveolinya itu akan ada infeksi bakteri Actinomyces. Nah, bakteri Actinomyces ini tampak seperti hifa jamur. Nah, tampak seperti hifa jamur yang ditunjuk di gambar ini adalah koloni bakteri, tampak seperti hifa jamur. Nah, hifa jamurnya nanti akan dikelilingi sama sel-sel radang. Sel radangnya apa? Yang pasti MN karena dia sudah termasuk bentukan kronis. Nah, yang pasti karena adanya sel radang, ada bentukan koloni bakteri, itu kan bagian dari ruangan di pulmo itu akan semakin menyempit. Nah, itu bentuk kompensasinya apa? Terjadinya atelektasis, ada bagian septa alveoli yang menyempit dan sejajar karena terdesak oleh bentukan koloni bakteri tadi. Oke, ini adalah bentukan dari makroskopis actinomycosis. Untuk deskripsi lesinya, terdapat bentukan nodul multifokal pada organ. Kemudian nodul-nodul tampak berwarna kekuningan. Kemudian konsistensi dari nodul tampak lunak. Oke, selanjutnya ini adalah bentukan mikros dari actinomycosis yang udah aku sebutin tadi seperti skema. Yang kalian lihat ini adalah bentukan hifa jamur atau bentukan koloni-koloni bakteri. Nah, yang bentuknya seperti cacing ini adalah si koloni bakteri. Nah, sekitar koloni bakteri itu ada sel-sel radang yang mengelilingi. Nah, kemudian karena ruangannya itu terdesak akan menyebabkan kompensasi berupa atelektasis di sebelah pojok kiri ini. Oke, jadi untuk deskripsi lesinya, terdapat koloni bakteri yang menyerupai hifa pada parenkim pulmo. Kemudian terdapat infiltrasi sel radang MN di sekitar koloni bakteri. Kemudian terdapat bentukan atelektasis pada pulmo. Terus juga bisa kalian sebutin seperti deskripsi lesi dari atelektasis kayak septa alveolnya tampak memipih dan sejajar kayak gitu-gitu. Oke, kita lanjut ke pneumokoniasis. Jadi pneumokoniasis itu adalah istilah umum apabila em, terdapat akumulasi
berupa pigmen-pigmen tertentu pada bagian pulmo. Pigmennya itu macam-macam, bisa pigmen karbon, bisa silika, bisa asbes. Nah, karena di gambaran makros itu kita tidak bisa melihat atau kita nggak bisa tahu secara jelas itu akumulasi pigmen apa. Jadi secara makros kita sebut dengan pneumokoniasis. Jadi sebutan umum. Sedangkan untuk bentukan mikros kita sebut sesuai dengan akumulasi yang terlihat. Makanya kalau mikros itu namanya beda-beda. Bisa antrakosis, bisa silikosis, bisa asbestosis, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah bentukan dari makroskopis pneumokoniasis. Jadi yang pertama, untuk dapat endapan pigmen karbon pada permukaan pulmo, kemudian endapan pigmen karbon tampak berwarna kehitaman, dan endapan pigmen karbon tampak diffuse atau Oke, ini adalah bentukan mikrosnya. Jadi, yang pertama itu yang pasti terdapat akumulasi pigmen karbon pada septa alveoli. Kemudian akumulasi pigmen karbon tampak berwarna kehitaman dan septa alveoli tampak menebal. Kalau kita udah tahu warnanya kehitaman kayak gini, pasti kan dia pigmen karbon. Jadi untuk diagnosa morfologisnya bisa kita sebut dengan antrakosis. Jadi secara mikros itu harus spesifik. Karena secara makros kita sebut semuanya dengan pneumokoniasis gitu. Ada yang ditanyain? Ada yang tanya? Atau mungkin aku ada yang nggak jelas, bisa kalian tanyakan. Misi Mbak, mau Ya, tanya. boleh. Yang pneumokoniasis Hmm. pulmo yang makros itu kan tadi apa endapan partikel karbon tampak diffuse. Diffuse tadi apa ya Mbak? Aku kayaknya Diffuse, keputus deh. diffuse itu tersebar merata di seluruh permukaan